Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di studio Bagana di Menara 165 bersama saya, Nita Gustin Rahman. Monsun Asia dan angin baratan mendominasi. Cuaca signifikan masih berpotensi terjadi di wilayah selatan Indonesia. Suara Bagana, Jakarta. BMKG memantau bibit siklon tropis 98P di sekitar utara Australia. Bibit ini berpeluang rendah menjadi siklon tropis dan diperkirakan menjauhi wilayah Indonesia. Namun, dampak tidak langsung seperti hujan, angin kencang, dan gelombang tinggi masih perlu diwaspadai. Selain itu, keberadaan bibit siklon tropis 98S yang telah melemah menjadi pusat tekanan rendah turut berkontribusi terhadap peningkatan pembentukan awan konvektif di wilayah selatan Indonesia dalam sepekan terakhir. Hal ini juga didukung oleh kondisi kelembapan udara yang tinggi serta labilitas atmosfer yang kuat. Akibat dari beberapa faktor tersebut, proses pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan, berlangsung lebih intensif dan dengan cakupan yang meluas. Sehingga memicu terjadinya berbagai bencana hidrometeorologis dalam periode sepekan terakhir. Dinamika atmosfer sepekan ke depan. Dalam sepekan ke depan, BMKG memperkirakan pengaruh dinamika atmosfer pada skala global, regional, dan lokal masih signifikan terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Pada skala global, El Nino Southern Oscillation atau ENSO terpantau berada pada kategori netral. La Nina lemah dengan nilai SOI teramati signifikan sebesar positif 8,6. Dan indeks Nino 3,4 sebesar negatif 0,79 yang signifikan terhadap peningkatan pola konvektif di wilayah Indonesia, terutama bagian timur. Selain La Nina lemah, aktivitas monsun Asia diprediksi masih cukup persisten hingga dasarian pertama bulan Februari. Fenomena Cross Equatorial Northerly Surge atau CENS atau aliran massa udara dingin yang melintasi ekuator juga diperkirakan masih aktif dalam beberapa hari ke depan. Lebih jauh lagi, daerah tekanan rendah berpotensi terbentuk di Teluk Carpentaria yang dapat membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di wilayah Indonesia bagian selatan. Kombinasi antara MJO, gelombang Rossby ekuator, dan gelombang Kelvin diprediksi aktif di Samudra Hindia Barat Jawa hingga selatan NTT, Lampung, Laut Sulu, Laut Arafura, Papua Selatan yang berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas konvektif dan potensi hujan di wilayah tersebut. Melihat potensi cuaca yang masih signifikan, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melakukan mitigasi diri, keluarga, dan lingkungannya terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti genangan, banjir, banjir bandang, dan longsor. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Bagana